Baik, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu pengolahan data geolistrik menggunakan ResToDeep ya. Namun sebelumnya kita coba lihat dulu ini contoh data ya yang sudah saya punya. Jadi kalau dari main unit itu datanya seperti ini gitu ya. Nah, di kolom ya di baris pertama itu masih kosong ya. Nah, biasanya diisi dengan nama filenya. Kemudian di baris kedua itu di sana ada 10, itu menunjukkan spasi ya, 10 meter. Kemudian 7 itu adalah menunjukkan konfigurasinya ya. Jadi kalau default itu biasanya 3 gitu ya. Nah, ini resist Venus bersih. Kemudian 576 itu adalah jumlah data ya, atau jumlah titik datum yang data yang kita ukur gitu ya. Kemudian di sana ada 1, kemudian 1 itu sudah defaultnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian di sana ada keterangan ya, ada keterangan chargeability ya, berarti di sini juga disertakan dengan data IP ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita coba cek ya, kalau kita coba cek datanya ya, jadi banyak sekali, jadi ada 576. Nah, kemudian di bagian bawah itu masih ada 0 gitu ya. Nah, 0 itu menunjukkan bahwa tidak ada data lagi setelah itu ya. Nah, termasuk data elevasi. Jadi data ini itu belum ada informasi tentang topografinya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan coba cek data yang sudah ya, data yang sudah saya edit gitu ya. Bisa Anda lihat di sebelah kanan ya. Bisa Anda lihat di sebelah kanan ya. Di sana sudah saya beri nama filenya ya, resistivity model of line flow. Kemudian tadi spasinya 10 gitu ya. Kemudian kodenya itu 7 ya. Kemudian titik datumnya ada 576 gitu ya. Nah, kemudian satu-satu, kemudian kita coba cek datanya ya. Nah, kita sampai ke bawah. Nah, di sana tidak 0 lagi ya. Sekarang sudah 2. Nah, 2 itu menunjukkan bahwa kita menginputkan data topografinya. Kemudian ya, kemudian di sana ada angka 48. 48 itu adalah jumlah elektroda. Jadi kalau kita pakai menggunakan 12 elektroda nanti isinya 12 ya. Kemudian karena 48 maka kita menulisnya 48. Nah, di bawah 48 itu ada 0 ya. 0 kemudian 10 gitu ya. Nah, untuk di 0 ya, untuk di 0 topografinya adalah 1110 ya. Kemudian kalau untuk yang 10 itu 1113 ya. Nah, kemudian kenapa kita mulai titik 0 ya? Jadi elektroda pertama itu dihitung pada 0 meter gitu ya. Nah, jadi totalnya itu ada 470 meter ya, karena elektroda pertama dihitung dengan elektroda ke 0 ya. Kemudian maka dia sampai 470. Nah, kemudian ya, kemudian di bawahnya tulis 0000, maka 00 itu menunjukkan bahwa tidak ada data lagi setelahnya. Oke, kira-kira begitu ya wujud data dari geolistrik gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahapan pengolahan data ya. Ke tahapan pengolahan data. Oke, kita menuju folder di mana kita menyimpan aplikasinya gitu ya. Aplikasinya ya. Nah, ResToDeep, kemudian kita klik 2 kali ya, kita klik 2 kali, kemudian kita cari aplikasinya ya, kemudian kita klik ResToDeep ya 2 kali. Nah, ini softwarenya siap digunakan ya tanpa menggunakan dongle. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan ya, kita masuk ke tahapan input data terlebih dahulu ya. Nah, cara input data cukup klik file, kemudian read data file ya, kemudian kita pilih datanya. Nah, datanya itu biasanya sudah bentuk dalam txt ya. Jadi kalau di AT dia tidak terbaca, termasuk juga data TSP ya. Nah, jadi datanya sudah dalam bentuk txt. Nah, kita panggil datanya, kita klik
Ya, kita coba cek apakah benar datanya. Oke, sudah benar ya. Kemudian kita klik open. Nah, read data of data it's complete gitu ya, seperti sudah selesai pembacaan datanya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan proses pengolahan datanya. Kita mulai dari kita mulai dari inversion ya. Kita mulai dari inversion itu di model ya, inversion method of setting. Jadi kita klik di sini ya, model description. Kita gunakan use model refinement ya. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Ada pilihan pertama itu, pilihan kedua itu. Bedanya adalah kalau yang pertama, jadi kalau kita ada spasi 10, maka nanti dibuat seperti itu ya. Jadi kalau kita pilih nomor 2, tadi kita punya spasinya 10, itu akan dibuat menjadi 5. Jadi bloknya itu diperkecil ya. Nah, jadi disarankan menggunakan use model cell yang setengahnya gitu ya. Maka kita klik OK ya. Kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita diminta untuk menginputkan kembali data tadi ya. Kita inputkan kembali. Oke, kita open. Oke, selesai ya. Nah, selesai. Nah, kemudian kita masuk ke change setting ya. Change setting pertama itu adalah inversion damping parameter. Kita masuk yang pertama adalah damping faktornya. Nah, jadi di sini ada initial damping factor ya, minimum damping factor, kemudian first layer damping factor. Nah, ini kita lakukan pengeditan. Nah, informasi ini bisa Anda peroleh di manual instruction dari software ini gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini saya menggunakan data damping faktornya itu adalah damping faktornya saya gunakan adalah 0,10 ya, 0,10. Oke, kemudian minimum damping faktornya itu saya buat 0,03, ya sudah sama ya, sudah sama. Kemudian first layer damping factor saya bikin no, kemudian height-nya saya kasih nilai 2,5 ya. Nah, saya peroleh informasi ini itu berdasarkan buku yang manual instruction yang saya sudah baca. Kemudian kita klik OK. Kemudian change setting lagi, kita masuk ke change damping ya, change damping factor of depth. Nah, ini kita juga bisa ganti ya. Jadi kalau default itu 1,05, ini kita ganti menjadi 1,20 ya. Nah, kemudian apakah kita melakukan otomatis ya, kita gunakan no ya, do not use gitu. Nah, kemudian change setting lagi, kita masuk ke optimize damping factor. Apakah mau kita optimizekan? Iya gitu ya, kita optimizekan. Oke. Kemudian kita masuk ke vertical horizontal flatness filter ratio ya, kita klik. Nah, ini kita ganti nilainya menjadi 2 gitu ya. Kita ganti nilai menjadi 2. Nah, itu bisa Anda baca keterangannya ya. Nah, kemudian di change setting kita masuk ke berikutnya adalah mesh parameter. Nah, mesh parameter yang pertama itu adalah finite mesh screen size gitu ya. Nah, kita klik. Nah, di sini kita memilih 4 nodes ya. Kenapa 4 nodes? Jadi kalau di manual instruction itu 4 nodes itu lebih bagus modelnya nanti gitu ya. Lebih bagus. Kemudian mesh parameter berikutnya adalah use finite element method ya. Apakah kita menggunakan use ya? Kita menggunakan finite element, kemudian trapezoidal ya. Kita pilih itu, kita okekan ya. Kemudian mesh parameter lagi kita menggunakan mesh refinement ya. Kita pilih finesse ya, finesse mesh. Kemudian kita pilih choose for nodes gitu ya. Kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke inversion progress setting ya. Nah, nanti kita atur ya persentase change for line search ya. Jadi ini bisa ada ganti-ganti ya. Kalau tidak mau ganti ya itu juga apa-apa. Kita default aja boleh 0,5 ya. Kemudian
ini kita ganti ya, kita ganti angkanya adalah 5 saja ya. Oke, 5 saja. Kemudian masih ya, kita RMS convert ini kita ganti dengan nilai ya, oke, kita ganti 0,3 ya. Oke, kemudian number of iteration di sini defaultnya 7, itu bisa kita ganti dengan 9. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke inversion ya. Inversion yang pertama adalah inversion method of and setting ya. Kita masukkan include smoothing of model resistivity ya. Nah, apakah kita mau smoothkan modelnya? Iya gitu ya, kita klik yes. Kemudian masih di inversion, kemudian use combine inversion method, kita gunakan yes gitu ya. Nah, kemudian set robust ya. Nah, kita tinggal pilih gitu ya, kita tinggal pilih yang robustnya. Kalau sudah, kita oke kan ya, kita oke, kita yes kan. Kemudian masih di inversion ya. Kemudian kita masuk ke choose logarithm ya, choose logarithm, kita pilih use up ya, use apparent resistivity ya. Kemudian masih di inversion juga, kita ya type of ini ya, apa namanya, optimization methodnya. Ini kita menggunakan incorporate Gauss Newton ya. Kita yeskan. Dan ini ada pilihan ya. Ini nggak kita yeskan karena ini untuk data yang kal elektroniknya lebih dari 1000 gitu ya. Oke, maka berikutnya kita oke kan ya. Oke kan. Nah, kemudian kita masuk inversion kembali. Kita sekarang ya, kita coba ke di sini sudah selesai kayaknya ya. Kita masuk ke model discretization ya. Yang pertama adalah display model block ya. Ini adalah display block yang kita sudah buat ya. Di sini ada keterangan number of model blocknya itu ada 1028 ya. Kemudian datumnya ada 576. Kemudian spasi elektronik kita buat 5, walaupun sebenarnya real itu adalah 10 meter gitu ya. Nah, kemudian kita pilih ini lagi, change thickness of layer ya. Ini tidak usah saya ganti, saya ikuti defaultnya saja. Jadi sebenarnya juga ada pengaruhnya ya. Jadi kalau faktor increase itu bisa kita ganti-ganti. Jadi kalau semakin besar faktor increase nanti akan semakin dalam dia ya. Nah, tetapi biasanya gambarnya itu tidak begitu bagus ya. Tapi ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini kita klik OK. Nah, kemudian kita klik lagi modification, modify ya, apakah kita mau modifikasi itu ya, itu sudah tadi ya. Nah, sekarang oke gitu ya. Oke, itu kalau kita pakai extend file apa extend model itu nanti yang kosong ini itu akan bernilai gitu ya. Maka dalam maka dalam praktek ini itu tidak kita gunakan use extend model ya. Jadi kita defaultkan saja nanti, tapi sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Jadi untuk kali ini kita tidak menggunakan use extend model. Nah, kemudian masih di model discretization kita tidak pilih maximum model ya, karena tadi kita sudah buat 10 meter menjadi setengahnya gitu ya. Kita buat blok baru, jadi nggak kita pilih sini. Kemudian kita pilih reduce ya. Nah, ini kita pilih varies ya. Kemudian ini kita pilih vary, kemudian kita yes kan. Kemudian sepertinya sudah selesai ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Maka berikutnya kita akan masuk ke inversion, kemudian ke
Ya, kita masuk ke least square inversion ya. Kita klik. Ya, maka kita diminta untuk menyimpan data inversinya ya. Jangan lupa tipe filenya atau ekstensi filenya itu adalah .env ya, .env. Env itu adalah inversion. Maka kita klik ini, kemudian kita beri nama filenya itu adalah coba satu ya. Kita bikin coba satu. Maka kita klik save. Maka proses inversi sedang berlangsung gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal tunggu saja sampai proses inversinya selesai. Yang gambar yang ketiga itu adalah hasil atau model resistivitasnya ya. Jadi yang pertama itu adalah model model data yang terukur, kemudian kalkulasi, kemudian itu adalah hasil inversinya. Nah, ini sudah melakukan iterasi yang ketiga, jadi bisa Anda lihat errornya sudah turun ya, dari 20 menjadi 16,5 ya. Nah, kemudian iterasi keempat turun lagi menjadi 15,3. Jadi 15,3 ini cukup baik ya, cukup baik. Kemudian nanti sampai ke iterasi yang berikut ini ada notifikasi apakah kita ingin melakukan inversi lanjutan ya. Jadi bisa, kalau Anda ingin ya, tinggal mengklik yes gitu ya untuk melakukan inversi lanjutan. Anda klik yes, kemudian Anda pilih berapa RMS-nya. Jadi di sini saya misalkan pilih 1 gitu ya. Jadi saya klik 1, kemudian oke, maka dia akan melakukan proses inversi kembali ya. Untuk melakukan iterasi ke-6 ya. Nah, sekarang 14,9 errornya. Nah, kemudian turun menjadi 14,7 pada iterasi ke-6 ya. Nah, kemudian di iterasi ke-7 dan 14,6 apakah ingin Anda melakukan proses inversi lanjutan? Nah, jika Anda ingin, Anda bisa klik yes ya. Kalau tidak ingin, Anda cukup klik no gitu ya. Oke, ini kita coba lagi, misalkan versi lanjutan ya. Nah, oke. Nah, berikutnya ini sudah melakukan inversi pada data IP ya, data chargeability-nya. Jadi sama ya, yang pertama itu adalah yang terukurnya, kemudian yang kedua itu adalah kalkulasinya, kemudian yang ketiga itu adalah model iterasi model inversinya ya. Jadi kita tunggu saja sampai proses inversinya selesai. Oke. Nah, kemudian ada notif lagi apakah Anda ingin melakukan inversi lanjutan. Jika iya, klik iya ya. Nah, Anda klik 1 ya. Nah, maka itu tadi sudah maksimum ya errornya ya. Nah, kemudian berarti ini sudah selesai kita melakukan inversi. Sekarang kita klik display show inversion result ya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita akan melihat hasil inversi kita. Namun sebelum itu, seperti biasa kita harus menginputkan dulu ya data hasil inversi kita tadi. Maka kita klik file ya, kita pilih read file ya, read file inversion result ya, itu ya. Oke, kita klik, kemudian kita pilih data tadi, kita beri nama coba 1 inv ya. Kita klik open, maka datanya sudah terbaca ya. Nah, kemudian kita klik display ya, kemudian kita klik display, kita klik. Nah, kita klik mau iterasi ke berapa ya. Nah, misalkan kita mau iterasi ke 6, maka nanti kita klik OK, maka muncullah hasil inversi yang ke-6. Namun sebelum itu kita harus memilih tipe kontur intervalnya ya, apakah logaritmi, apakah linear gitu ya, atau menggunakan tipe-tipe yang lain. Jadi di sini kita pilih logarithmic contour interval ya. Saya klik, kemudian saya pilih OK.
Nah, maka inilah hasil inversi data tadi ya pada iterasi ke-6. Tapi munculnya iterasi ke-4 ya. Jadi yang ke-4 ini yang paling bagus katanya. Kemudian untuk menyimpannya, klik print, kemudian save screen as BMP file. Ya, Anda ini nanti format dalam bentuk BMP. Nah, Anda klik namanya adalah coba 1A ya. Oke, kita klik save. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian kita mau display dalam bentuk lain gitu ya. Kita mau display dalam bentuk lain ya. Kita pilih choose resistivity or file ya. Ini bisa Anda pilih, jadi kalau Anda mau display resistivity saja, mau display IP saja ya. Ini kita coba pilih display IP ya. Maka ini adalah data IP-nya, kita pilih tipe kontur intervalnya. Di sini kita bisa pilih kontur linear interval ya. Maka nanti ini hasilnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini silakan di print ya. Di print dalam bentuk PMP, kemudian kita beri namanya coba 1B ya. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian misalkan kita mau munculkan dua-duanya ya. Nah, IP sama resistivity kita memunculkan, maka kita klik OK ya. Kemudian display ya. Kemudian kita pilih iterasinya yang keempat ya. Kita pilih tipe tipe kontur intervalnya ya. Maka nanti muncul akan seperti ini. Oke, begini ya. Maka di atas itu adalah resistivitasnya, kemudian di bawah itu adalah chargeability-nya atau IP-nya gitu ya. Nah, kemudian ya kita simpan ya seperti cara yang sama tadi ya. Kita beri namanya 1C. Oke. Nah, berikutnya tampilan yang ketiga tadi itu belum kita include-kan topografinya. Sekarang kita masukkan topografinya ya. Dengan klik display section, kita include-kan topografinya ya. Kita coba pilih, klik ya. Nah, kemudian akan muncul hasil topografinya ya. Oke, yang pertama ya data resisitivitas dengan topografi, kemudian chargeability dengan topografi ya. Nah, nanti itu ada judul ya, model resistivity with topography ya, dikira itu. Nah, kenapa dua munculnya? Karena tadi kita pilih itu dua ya. Nah, kita pilih display resistivity dan IP model. Nanti kalau Anda mau IP saja, nanti klik IP saja. Atau kalau mau resistivity saja, cukup klik resistivity saja, nanti di OK kan. Nah, untuk kali ini kita pilih yang dua-duanya ya. Kita klik OK, kemudian kita tampilkan kembali. Tampilkan kembali, kita pilih ya. Pilih, kemudian OK. Kemudian kita pilih lagi yang untuk IP-nya, kita klik OK, maka muncul gambarnya ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyimpan ya. Kita simpan, kita beri namanya adalah coba 1D gitu ya. Oke, selesai. Oke, baik, kira-kira itu tahapan dalam pengolahan data restitutif ya, pada mode restitutif 2D. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda terapkan ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk mencobanya ya, silakan.